Assalamualaikum sahabat semua. Malam ini saya akan ceritakan kisah yang penuh pelajaran, penuh air mata, dan penuh ketegangan. Inilah kisah Nabi Yunus alaihi salam, seorang nabi yang ditelan oleh ikan besar. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan share supaya kalian bisa ikuti kelanjutan ceritanya sampai habis. Kota Ninawa yang makmur tapi lalai. Di tepi sungai Tigris ada sebuah kota besar bernama Ninawa. Kota itu sangat subur, indah, dipenuhi oleh pedagang dari berbagai negeri. Orang-orangnya kaya, tapi di balik semua itu mereka sangat jauh dari Allah. Mereka menyembah patung-patung yang dibuat dengan tangan mereka sendiri. Ada patung dari batu, kayu, dan bahkan emas. Mereka percaya bahwa patung itu yang memberi mereka hujan, rezeki, dan juga perlindungan. Lalu Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Beliau berdiri di tengah keramaian pasar, berkata dengan suara yang lembut, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang Maha Esa, tinggalkanlah berhala, karena itu tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat." Tapi jawaban mereka penuh ejekan. Ada yang menertawakan, ada juga yang berkata, "Hai Yunus, kau hanya manusia biasa. Kalau benar ada Tuhanmu, tunjukkanlah pada kami buktinya. Cepat turunkan azab yang kau janjikan." Hati Nabi Yunus hancur mendengar hal itu. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, tetapi dakwahnya tidak diterima. Kekecewaan Nabi Yunus. Bayangkan, seorang nabi bertahun-tahun berdakwah, tapi tak ada satupun dari mereka yang percaya padanya. Malam-malam beliau menangis sambil berdoa, "Ya Allah, bukakanlah hati mereka, jangan biarkan mereka tersesat." Namun yang kembali padanya hanyalah kesombongan. Sampai suatu hari Nabi Yunus tengah berdiri di depan kaumnya, bersuara dengan lantang, "Jika kalian tetap membangkang, azab Allah akan datang menimpa kalian semua." Kaumnya yang mendengar itu malah tertawa lebih keras. "Kalau memang itu benar, turunkanlah azab itu sekarang, Yunus." Dengan hati yang penuh dengan kecewa, Nabi Yunus meninggalkan Ninawa. Beliau berjalan keluar kota tanpa menoleh sedikit pun. Pertobatan kaum Ninawa. Begitu beliau pergi, langit Ninawa tiba-tiba berubah menjadi gelap. Awan hitam bergulung, petir menyambar, dan angin bertiup dengan kencang. Kaum Ninawa mulai panik. Ini pasti azab yang dikatakan Yunus, kata mereka. Mereka berlari ke padang yang terbuka, mulai dari orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan. Semua menangis, bersujud, berdoa. Bahkan mereka memisahkan hewan ternak dari induknya supaya tangisannya lebih keras, tanda kesungguhan mereka. Suara tangisan memenuhi seluruh kota.
hati mereka luluh. Mereka benar-benar ingin bertobat. Allah Maha mendengar. Azab yang hampir turun pun ditahan. Akhirnya kota Ninawa selamat. Namun Nabi Yunus tidak tahu, karena beliau sudah pergi jauh. Perjalanan laut. Nabi Yunus sampai di sebuah pelabuhan. Kapal besar akan berangkat menyeberangi lautan. Beliau naik bersama para penumpang lain. Awalnya perjalanan berjalan dengan tenang. Angin sepoi-sepoi, langit yang cerah, dan burung camar yang terbang rendah. Nabi Yunus duduk termenung, memikirkan bagaimana nasib kaumnya. Tapi di tengah lautan, badai tiba-tiba datang. Angin mengamuk, ombak setinggi gunung datang menghantam kapal. Hujan yang sangat deras turun. Kapal mulai oleng, kayu-kayunya berderak. Air perlahan masuk dari segala sisi. Cepat, buang barang-barang. Kapal ini terlalu berat, teriak sang nakoda. Penumpang panik. Mereka mulai membuang peti kayu, karung gandum, harta benda mereka. Tetapi badai tak juga kunjung reda. Akhirnya nakoda berkata, "Tidak cukup. Harus ada satu orang yang kita korbankan agar kapal kita bisa selamat." Undian kemudian dilakukan. Semua menahan napas, dan nama yang keluar adalah Yunus. "Tidak mungkin, dia adalah orang saleh," kata penumpang lain. Undian kemudian diulang. Lagi-lagi Yunus. Ketiga kali tetap Yunus. Melihat itu Nabi Yunus terdiam. Beliau tahu ini adalah ketetapan Allah. Belum berjalan, berdiri perlahan. Wajahnya tenang, menatap laut yang gelap, yang bergolak. Lalu dengan penuh pasrah, beliau akhirnya melompat dari kapal. Tubuhnya langsung ditelan oleh gelombang air yang sangat tinggi. Kapal akhirnya perlahan menjauh. Hanya cahaya petir yang sesekali menampakkan tubuhnya di tengah badai. Ditelan ikan besar. Di kedalaman laut, seekor ikan besar datang dengan izin Allah. Ikan itu menelan Nabi Yunus, tetapi tidak melukainya sedikit pun. Bayangkan, sahabat semua, gelapnya laut malam, ditambah gelapnya perut ikan. Tak ada cahaya, tak ada udara segar. Tubuh Nabi Yunus terhimpit, napasnya berat. Beliau sadar. Inilah ujian dari Allah. Beliau menangis dalam kegelapan, menyadari kesalahannya, yaitu meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah. Di sanalah beliau mengucapkan doa yang terkenal itu, berulang-ulang dengan penuh penyesalan. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus benar-benar sendirian, gelap, sunyi. Hanya ada suara degup jantung ikan dan gemuruh lautan. Beliau menundukkan kepala menangis lalu mengucapkan doa tadi. Beliau terus mengulangi doa itu terus menerus.
Doa yang singkat tetapi mengandung 3 hal penting. Yang pertama adalah mengakui keesaan Allah. Yang kedua adalah menyucikan Allah dari segala kekurangan. Yang ketiga adalah mengaku kesalahan diri sendiri. Dan doa inilah yang kemudian dikenal sebagai zikir Nabi Yunus. Zikir yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai doa yang mustajab. Doa yang didengar langit. Malaikat yang ada di langit mendengar suara itu. Mereka heran. Ya Allah, suara ini kami kenal, tetapi datang dari tempat asing, dari dalam laut. Allah berfirman, itu suara hambaku, Yunus. Ia berdoa kepadaku dari dalam perut ikan. Malaikat pun berkata, Ya Rob, apakah engkau tidak akan menolongnya? Bukankah ia selalu mengerjakan amal soleh? Bukankah ia hamba yang tidak pernah putus beribadah kepadamu sebelum ini, Allah? Allah menjawab dengan penuh kasih, benar, dan sekarang doanya akan aku kabulkan. Penyelamatan. Allah kemudian memerintahkan ikan itu, wahai ikan, kami utus engkau bukan untuk melukainya. Keluarkanlah ia ke daratan. Maka ikan itu berenang menuju ke tepi pantai dengan lembut. Ia kemudian memuntahkan tubuh Nabi Yunus ke tanah yang lembut. Tapi tubuh Nabi Yunus benar-benar lemah. Kulitnya tipis seperti kertas karena asam lambung ikan. Beliau tak bisa berdiri, tak bisa berjalan. Allah yang Maha Penyayang menumbuhkan pohon yaktin, sejenis pohon labu di dekat beliau. Daunnya besar, rindang, memberikan keteduhan. Buahnya lembut, bisa dimakan tanpa harus dimasak. Daunnya juga melindungi beliau dari lalat dan serangga. Hari demi hari, Nabi Yunus memulihkan kekuatannya dengan rahmat Allah. Perintah kembali. Setelah akhirnya sembuh, Allah berfirman kepada beliau, wahai Yunus, kembalilah kepada kaummu, sampaikanlah risalahku. Sesungguhnya mereka kini sudah beriman. Nabi Yunus terkejut, ya Allah, apakah benar kaum yang dulu membangkang itu kini beriman? Allah menegaskan bahwa Ninawa telah berubah. Mereka menyesali perbuatan mereka dan kini siap menerima kebenaran. Dengan penuh haru, Nabi Yunus pun kembali ke Ninawa. Kepulangan Nabi Yunus. Ketika beliau mendekati kota, suara azan dan zikir terdengar dari kejauhan. Tak ada lagi suara ejekan, tak ada lagi patung yang diagungkan. Kaum Ninawa berlari menyambut beliau. Mereka menangis, mencium tangan beliau dan berkata, wahai Nabi Allah, kami telah salah. Kami telah beriman kepada Tuhan-Mu, Tuhan yang Maha Esa. Mendengar itu Nabi Yunus tersenyum, air matanya jatuh. Beliau memeluk mereka lalu berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah. Mari kita perbaiki hidup kita. Mari kita jadikan kota ini penuh dengan ketaatan kepadanya. Dan sejak hari itu, Ninawa berubah menjadi kota yang taat kepada Allah dengan Nabi Yunus sebagai pemimpin spiritual mereka. Hikmah kisah Nabi Yunus. Sahabat semua, dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang pertama adalah kesabaran dalam berdakwah. Nabi harus sabar, begitu pula kita dalam menghadapi orang lain. Yang kedua, jangan gampang berputus asa. Meskipun kita merasa gagal, Allah pasti punya rencana lain. Yang ketiga, doa Nabi Yunus. Doa singkat ini adalah doa yang mustajab. Bisa kita baca di saat kesulitan.
Yang keempat adalah Allah Maha Penyayang. Meski kita salah, ketika kita bertaubat, Allah akan tetap menerima kita. Demikianlah sahabat semua, kisah Nabi Yunus alaihi salam yang penuh dengan keajaiban. Dari ditinggalkan oleh kaumnya, ditelan ikan besar, hingga akhirnya diselamatkan oleh Allah dan kembali kepada kaumnya yang bertaubat. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang untuk selalu bersabar, berdoa, dan tidak pernah putus asa. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang belajar dari kisah para nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.